Pada video kali ini, kita akan belajar tentang negosiasi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Negosiasi adalah proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih, masing-masing dengan sudut pandang dan tujuan sendiri, berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan atau penyelesaian masalah yang menjadi perhatian bersama. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur negosiasi dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Merupakan sebuah proses. 2. Melibatkan orang-orang dari dua pihak atau lebih. 3. Mempunyai kepentingan bersama. 4. Terdapat pertukaran sumber daya atau informasi, baik dengan cara tawar-menawar atau pertukaran. Yang kelima, bertujuan mencapai kesepakatan. Pada pengadaan barang atau jasa, negosiasi menjadi penting untuk dilakukan apabila dalam pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan terdapat kondisi sebagai berikut. 1. Untuk produk atau layanan yang bernilai tinggi. 2. Ketika diperlukan jaminan pasokan jangka panjang. 3. Pengadaan untuk pekerjaan yang kompleks. 4. Proses pemilihan penyedia barang atau jasa dengan hanya ada sedikit penyedia atau batas minimum peserta tidak terpenuhi atau yang kurang terjadinya kompetisi pada proses pemilihan penyedia barang atau jasa. 5. Pengadaan yang tidak mempunyai referensi untuk persyaratan kontrak, misalnya pengalaman masa lalu, dan hanya dapat ditentukan sebagai hasil dari proses klarifikasi. Atau 6. Membutuhkan penyetaraan teknis dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa. Pada pengadaan barang atau jasa pemerintah, tujuan dilakukannya negosiasi adalah 1. Memperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 2. Meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat atau fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal. 3. Mewujudkan akuntabilitas proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. 4. Memberikan ruang kebebasan dalam menetapkan isi kesepakatan pada penentuan harga dan kualitas teknis, namun tetap pada koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan penyedia. Dalam konteks pengadaan, negosiasi adalah proses yang mengantarkan kepada kesepakatan tentang kondisi kontrak melalui diskusi antara pemilik pekerjaan atau pembeli dan penyedia barang atau jasa atau penjual. Negosiasi pada pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan proses penyepakatan bersama antara pokja pemilihan atau pejabat pengadaan dengan penyedia terkait dengan harga dan kualitas teknis. Negosiasi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai proses untuk mendapatkan harga terendah, namun penawaran yang memenuhi dan tunduk pada persyaratan. Negosiasi harus dianggap sebagai bagian penting dari strategi pengadaan atau pembelian di semua pengadaan, termasuk pengadaan di sektor pemerintah. Negosiasi yang efektif harus menghasilkan biaya yang efektif, perjanjian yang adil, tahan lama, memenuhi kebutuhan yang sah dari kedua belah pihak, dan meningkatkan atau setidaknya tidak merusak hubungan antara pihak. Negosiasi dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kontrak maupun selama pelaksanaan kontrak. Sebelum pelaksanaan kontrak yaitu sebelum dilakukan penunjukan penyedia, sebelum tanda tangan kontrak, misalnya negosiasi untuk finalisasi klausul-klausul dalam kontrak atau term of contract. Negosiasi juga dapat dilakukan selama pelaksanaan kontrak, yaitu sebelum dilakukannya variasi atau perubahan kontrak, atau setiap kali masalah timbul selama pelaksanaan kontrak. Tujuan dilakukannya negosiasi sebelum pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang atau jasa adalah 1. Untuk memperjelas masalah dan batasan-batasan para pihak. 2. Untuk mengembangkan lingkup pekerjaan seperti jenis, volume, dan jangka waktu pada kontrak dan memperdalam pemahaman antara pihak-pihak. 3. Untuk memperbaiki tawaran saat ini, misalnya harga, kondisi, dan tingkat layanan. 4. Perlunya eksplorasi oleh para pihak yang akan berkontrak jika terdapat kondisi yang tidak biasa atau kompleks. Dan atau 5. Ketika risiko substansial teridentifikasi dalam pengadaan dan pihak-pihak yang akan berkontrak mencari cara
untuk mengurangi atau mentransfer paparan resiko. Tujuan dilakukannya negosiasi selama pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut. A. Bila ada kekhawatiran terhadap kinerja penyedia, adalah lebih baik untuk bernegosiasi dan memecahkan masalah daripada menempuh proses litigasi. B. Ketika terdapat variasi kontrak atau perubahan kontrak, maka mungkin diperlukan negosiasi syarat dan kondisi untuk variasi atau perubahan. Dan atau C, ketika kondisi yang tidak biasa atau kompleks muncul dan ini perlu dieksplorasi oleh para pihak. Di dalam suatu proses pengadaan yang baik, negosiasi merupakan hal yang krusial dikarenakan di dalam penawaran penyedia terdapat beberapa aspek yang dapat dinegosiasikan. Aspek yang bisa dinegosiasikan baik dalam pelaksanaan negosiasi sebelum pelaksanaan kontrak maupun selama pelaksanaan kontrak adalah 1. Aspek dukungan teknis seperti jaminan, layanan purna jual selama umur pemakaian, dan perjanjian pemeliharaan. 2. Aspek keuangan seperti dukungan bank, syarat pembayaran, diskon, jadwal pembayaran, biaya perjalanan, serta denda pembatalan. 3. Aspek manajemen resiko seperti jaminan keuangan, asuransi, jaminan, standar pelayanan, lalu klausa pencairan kerusakan. 4. Aspek informasi manajemen seperti akses ke informasi, pelaporan, dokumentasi, dan kehadiran pada rapat kemajuan pekerjaan. 5. Aspek dukungan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah menyediakan fasilitas dan informasi serta akses ke pemerintah. 6. Kerangka waktu, yakni tanggal penyelesaian, tanggal pengiriman, waktu penyelesaian, dan panjang kontrak. 7. Insentif kinerja. 8. Hal-hal umum termasuk kemasan dan pengiriman, serta pengaturan subkontrak. Aspek-aspek yang dapat dinegosiasikan tersebut dilakukan bila mana memang belum ditetapkan di dalam dokumen pemilihan dan masih terbuka ruang untuk dilakukannya negosiasi. Dalam melakukan negosiasi atas berbagai aspek tersebut, dipertimbangkan juga pengaruhnya terhadap harga penawaran yang telah disampaikan. Dapat pula negosiasi langsung dilanjutkan dengan negosiasi harga. Pada pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah, negosiasi dapat diterapkan pada 1. Seleksi jasa konsultansi. 2. Penunjukan langsung. Ketika keadaan tertentu dan tender atau seleksi ulang gagal di mana kebutuhan barang atau jasa tidak dapat ditunda atau tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender atau seleksi. 3. Pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat. 4. Pengadaan langsung dengan bentuk kontrak SPK. 5. E-purchasing atau pembelian melalui katalog elektronik. 6. Pemilihan penyedia katalog elektronik. 7. Tender dengan metode pemasukan penawaran 2 tahap pada penyetaraan teknis. 8. Pelaksanaan tender di mana peserta yang lulus evaluasi teknis hanya 1 peserta. Selain itu dapat dilakukan selama pelaksanaan kontrak ketika timbul hal-hal yang sebelumnya tidak diatur atau berbeda dengan yang tercantum di dalam kontrak. Aspek-aspek yang dapat dinegosiasi sebagaimana diuraikan di atas dilakukan bila mana memang belum ditetapkan di dalam dokumen pemilihan dan terbuka ruang untuk dilakukannya negosiasi. Dalam melakukan negosiasi atas berbagai aspek tersebut sambil dipertimbangkan pengaruhnya terhadap harga penawaran yang telah disampaikan, dapat pula langsung diikuti dengan negosiasi harga. Para pihak yang terlibat dalam negosiasi pada pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah 1. Pokja pemilihan. Pokja pemilihan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada calon pemenang peringkat pertama pada pengadaan jasa konsultansi, calon penyedia pada penunjukan langsung, tender dengan metode pemasukan penawaran 2 tahap pada penyetaraan teknis, dan pemilihan penyedia barang atau jasa untuk katalog elektronik. 2. Pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan melakukan negosiasi pada penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan e-purchasing. 3. Pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen melakukan negosiasi pada A. Selama pelaksanaan kontrak, bila perlu dilakukan perubahan kontrak dengan dibantu oleh tim ahli atau tim teknis,
dan B. E-purchasing. 4. Peserta calon pemenang. Orang yang berwenang untuk hadir mewakili peserta calon pemenang untuk melakukan negosiasi adalah A. Direktur utama atau pimpinan perusahaan atau pengurus koperasi. B. Penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan perusahaan atau pengurus koperasi atau manajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar. C. Pihak lain yang bukan direktur utama atau pimpinan perusahaan atau pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian atau anggaran dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus, karyawan perusahaan, atau karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama atau pimpinan perusahaan atau pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian atau anggaran dasar. D. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik. E. Pejabat yang menurut perjanjian konsorsium, kerjasama operasi, kemitraan, atau bentuk kerjasama lain yang berhak mewakili. Demikian belajar kita tentang negosiasi dalam PBJP. Semoga bermanfaat. Terima kasih.